Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa pada edisi khusus berbagi pengalaman bagaimana saya mempersiapkan diri menyambut tamu-tamu yang mulia dan terhormat yang pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat akan rawuh mengunjungi saya. Mereka adalah rombongan FKUB DKI Jakarta. 22 peserta akan rawuh mengunjungi saya di Pastoran Johannes Maria Unika Sugiopranoto Semarang. Dalam surat yang dikirimkan kepada saya yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA sebagai Ketua FKUB DKI Jakarta dan Sekretaris Dr. Andes Haji Abi Iksanuddin MSI. Dalam suratnya disampaikan bahwa mereka akan mengunjungi saya di Pastoran Unika Sugiopranoto Semarang dan berharap bisa saling belajar tentang cara membangun komunikasi dan mediasi. Judulnya demikian. Lalu sebagian peserta dipersiapkan menjadi pembina pada Sekolah Agama dan Bina Damai, disingkat SABDA. Bagus banget. Wah, saya sangat terkesan dengan singkatan ini dan juga tentu motivasi dari kunjungan ini. Maka dengan sangat bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan dan kehadiran FKUB DKI Jakarta di Pastoran Unika Sugiopranoto Semarang, dan menanggapi secara positif harapan belajar membangun komunikasi dan mediasi, saya mempersiapkan bahan ini, membangun komunikasi dan mediasi dalam konteks kehidupan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya membayangkan kalau kita mau membangun komunikasi dan mediasi dalam konteks kehidupan bersama di negeri kita tercinta ini, semangat respek positif, paradigm itu harus dikembangkan, dan itu diungkapkan tidak usah muluk-muluk tetapi dalam semangat manusiawi dan religius. Menghargai perbedaan, keberagaman bukan berarti menyamaratakan semuanya, termasuk agama-agama, budaya, etnik, sosial, politik, ya, selalu dalam konteks keberagaman. Dan juga perlu diperhatikan yang disebut dengan hukum moral, cermat membina suara hati, agar suara hati tidak keliru, tidak salah. Karena di dalam suara hati itulah Allah yang maha kuasa bertahta di dalam diri kita. Juga penting dalam membangun komunikasi dan mediasi, membagikan informasi yang utuh. Keutuhan informasi atas setiap yang kita sampaikan itu penting, tidak disampaikan secara parsial, fragmentaris, sepotong-sepotong, dan bisa menimbulkan salah paham. Dan kemudian muncul paham yang salah terkait dengan informasi yang kita komunikasikan. Dan penting juga diperhatikan etika dan estetika. Mengapa? Karena komunikasi bisa juga disampaikan, diekspresikan di dalam seni dan budaya. Kita memiliki kekayaan seni dan budaya di negeri ini sebagai cara untuk membangun komunikasi dan mediasi dalam rangka hidup yang rukun, harmonis, damai, dan sejahtera. Termasuk juga di dalamnya pemanfaatan teknosains, medsos, dan pers. Ini harus dipergunakan dengan baik. Ya. Untuk apa? Untuk edukasi yang konstruktif. Maka pemanfaatan teknosains, medsos, pers yang edukatif, konstruktif, bukan destruktif. Itu penting. Dari situlah kemudian semangat kasih dialogis untuk menghadirkan komunikasi yang mulia dan bermartabat itu penting. Semangat kasih dialogis, bukan monolog represif. Nah, dari situlah kemudian kita bisa membawa bangunan komunikasi dan mediasi dalam kerangka dialog. Dialog yang komunikatif, komunikasi yang dialogis. Artinya apa? Dialog sendiri merupakan cara berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak terhadap sesama.
Spirit dasarnya adalah compassion and cooperation. Itu yang selalu saya hayati, yang saya kembangkan dalam pelayanan saya. Spirit dialog yang komunikatif, komunikasi yang dialogis adalah compassion, bela rasa, kepedulian, kepekaan, solidaritas, dan cooperation, kerjasama. Dialog yang bekerja sama, kerjasama yang dialogis. Juga dalam rangka dialog antar umat beragama dan kepercayaan, spirit dasar itu diperlukan supaya kita sekarang ini bisa menghayati yang disebut dengan being religious is always being interreligious. Being religious interreligiously. Itu kalau meminjam istilah yang dipergunakan oleh Peter Pan, seorang teolog interreligious dari Vietnam, dalam bukunya Being Religious Interreligiously tahun 2004 beliau menggagas tentang itu. Di sana ditekankan sikap terbuka dan menerima sesama yang berbeda dengan segala keberagamannya. Lalu model dialog seperti apa yang bisa dibangun dalam rangka dialog komunikatif dan komunikasi yang dialogis? Saya mencoba memeras gagasan ini mengacu pada gagasan Dupont tahun 2002 tentang interreligious dialogue dan juga refleksi yang dibuat oleh Bapak Kardinal Suharyo, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo waktu masih menjadi Uskup Agung di Semarang, menulis satu buku yang berjudul The Catholic Way. Nah, tahun 2009. Model dialog itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, dialog kehidupan, yaitu pergaulan harian dalam keluarga, komunitas, masyarakat, sosial, politik, ekonomi, kultural, melalui kesenian dan juga pendidikan dan berbagai macam hal yang sifatnya itu inheren, melekat dan dibutuhkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itu dialog kehidupan. Kemudian ada yang disebut dialog karya, yakni kerjasama dengan yang berbeda keyakinan iman untuk tujuan kemanusiaan demi kebaikan, kesejahteraan. Itu bisa terjadi dalam konteks organisasi lokal, nasional, maupun internasional tingkat global untuk menghadapi masalah-masalah bersama yang menyangkut kehidupan kita sebagai manusia. Yang ketiga adalah dialog pakar, kadang ini disebut dengan dialog teologis. Dialog pada tataran keahlian yang memperdalam, memperkaya wawasan religius, bahkan teologis masing-masing dalam menghadapi masalah-masalah abadi, tentang penderitaan, tentang berbagai macam kesulitan yang selalu terjadi dalam hidup ini, dan bagaimana itu membawa kita sampai kepada yang mutlak, Sang Pencipta, yang dalam bahasa kita disebut dengan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keempat adalah dialog pengalaman religius. Dialog ini merupakan dialog antar pribadi berakar pada tradisi keagamaan masing-masing melalui doa, kontemplasi, ungkapan, dan perwujudan iman menuju yang mutlak, apapun sebutannya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tujuannya adalah saling memperkaya dan kerjasama yang mendukung dan memelihara cita-cita rohani dan nilai-nilai tertinggi kehidupan. Bagaimana membawa konsep dialog komunikatif, komunikasi dialogis itu dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah bersama? Itu yang saya tawarkan pada langkah berikutnya. Kita diajak untuk membangun dialog itu dalam konteks konkret Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Landasannya adalah Pancasila, dasarnya Undang-Undang Dasar 1945, bingkainya Bhinneka Tunggal Ika. Komunikasi dialogis, dialog komunikatif yang Indonesia banget, itulah DNA kita. Spiritualitasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Implementasi dan buahnya ada pada sila-sila berikutnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita bangun juga dalam peradaban kasih Nusantara. Lagi-lagi landasannya Pancasila, dasarnya Undang-Undang Dasar 1945, bingkainya Bhinneka Tunggal Ika.
Sejarah peradaban kita dalam membangun komunikasi dan mediasi merupakan cara berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang beradab melalui musyawarah mufakat yang benar dan adil untuk kesejahteraan bersama yang disebut bonum commune. Dialog interreligius merupakan cara berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang beradab melalui komunikasi dan mediasi yang bermartabat luhur dan mulia. Hidup bersama pun ditandai harmoni, damai sejahtera, kerukunan, dan persaudaraan sejati. Lawan dari beradab adalah tidak beradab, atau kata lain biadab. Indikasinya tampak dalam cara berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang ditandai sifat anarkis, destruktif, pemaksaan, dan kekerasan. Maka hidup beriman dan beragama sehebat dan sedalam apapun hanyalah sebuah laga jika yang bersangkutan tidak mampu menerima dan menghargai hidup bersama dalam masyarakat yang beragam. Itu mengacu pada gagasan Monsinyur Soeharto, Bapak Kardinal Soeharto, dalam buku yang sudah saya kutip, menulis kurang lebih begitu kalau saya bahasakan dalam bahasa saya. Kata kuncinya adalah hanyalah sebuah laga kalau tidak dihayati dalam kebersamaan yang saling menghormati, sehebat sedalam apapun hidup beriman. Dalam memikirkan tentang NKRI untuk peradaban kasih ekologis, saya mengacu pada ajaran Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Paus mengatakan, Ibu Pertiwi yang memelihara dan mengasuh kita dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rerumputan. Itu yang dikatakan Paus dalam ensiklik Laudato Si artikel 1. Ibu Bumi yang memelihara dan mengasuh kita dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Sayangnya, kata Paus dalam artikel berikutnya pada artikel 2, Ibu Bumi Pertiwi, Ibu Pertiwi sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya, karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang diletakkan Allah di dalamnya. Bumi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling kita abaikan dan lecehkan. Kalimat ini senada dengan apa yang diserukan jauh hari sebelumnya oleh Nasr, Sayyid Hussein Nasr, seorang metafisikawan Islam, menulis tahun 96, bumi ini berdarah karena luka yang ditimbulkan manusia yang tidak lagi selaras dengan surga. Selanjutnya, Paus mengatakan pada artikel ke-53 ensiklik Laudato Si, kita harus membangun kepemimpinan yang mampu membuka jalan baru, berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini dengan kepedulian untuk semua orang dan tanpa merugikan generasi mendatang. Lalu Paus juga mengatakan pada artikel 201, mayoritas penduduk planet ini menyatakan dirinya sebagai orang beriman. Hal ini harus mendorong agama-agama untuk masuk ke dalam dialog dengan maksud untuk melindungi alam, membela orang miskin, dan membangun jaringan persaudaraan yang saling menghormati. Itulah pokok-pokok dasar yang bisa kita pakai untuk melangkah membangun NKRI sebagai peradaban kasih ekologis. Semoga gagasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam